Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang praktikum yang terakhir, di mana di sini adalah tugas proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com. Di mana di proyek akhir ini saya mengambil studi kasus tentang jaringan komputer di SMK YPM 8 Sidoarjo. Sebelumnya, buat yang baru gabung, perkenalkan, nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 2005009744035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke studi kasusnya. Di mana Sekolah SMK YPM 8 Sidoarjo ingin membuat jaringan komputer yang dapat menghubungkan 3 ruangan. Pada ruangan 1 terdapat lab multimedia, ruangan 2 terdapat lab AutoCAD, sedangkan ruangan 3 terdapat ruang guru. Di mana di ruang guru ini ingin menggunakan jaringan wireless atau Wi-Fi, sedangkan untuk ruangan lab multimedia dan AutoCAD menggunakan kabel atau wired network dengan menggunakan server sendiri-sendiri di setiap ruangannya. Nah, di sini ada skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan rangkaian jaringan yang ada di sekolah, yaitu di lab multimedia dan lab AutoCAD, agar bisa saling terhubung dengan ruang guru dengan skema seperti gambar berikut. Nah, untuk kebutuhan perangkat jaringan dalam melakukan konfigurasi jaringan ini, dibutuhkan yang pertama yaitu router berjumlah 1, switch berjumlah 3, PC berjumlah 20 yang masing-masing berjumlah 10 di setiap servernya, lalu ada DHCP server, ada laptop, ada smartphone, dan ada WiFi atau access point. Nah, satu jaringan komputer pada kenyataannya terdiri dari beberapa komputer yang terhubung, sedang satu jaringan komputer akan dihubungkan dengan jaringan komputer yang lain dalam suatu jaringan, baik lokal maupun jaringan global. Pada simulasi jaringan kali ini, terdapat 3 jaringan yang terpisah. Masing-masing jaringan membentuk jaringan komputer sendiri. Agar antar jaringan satu dengan yang lain bisa terhubung, maka antar jaringan harus dihubungkan. Nah, jika dalam pemakaian kelas IP address masing-masing jaringan menggunakan kelas yang sama, maka dalam menghubungkan jaringan ini bisa hanya menggunakan switch. Namun, kalau masing-masing jaringan yang akan dihubungkan menggunakan kelas IP address yang berbeda, maka dalam menghubungkan jaringan ini perlu menggunakan sebuah router. Nah, untuk menggunakan router dalam suatu jaringan, maka router tersebut harus disetting agar masing-masing jaringan yang terhubung pada router dalam membentuk jaringan skala yang lebih besar bisa tercapai. Kita lanjut ke langkah percobaan saja. Langkah percobaan yang pertama, buat skema jaringan seperti gambar dengan perangkat yang sudah tertera pada tabel di atas. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya seperti gambar yang tadi. Lalu kita lanjut ke langkah yang kedua. Isikan semua setting port termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC sesuai dengan tabel yang tersedia. Berikut ini adalah IP yang digunakan tiap perangkat. Kita kembali ke Cisco. Nah, di sini kita isikan setting IP-nya pada setiap perangkat. Kita ke router. Nah, di sini untuk pas Ethernet satunya kita isikan 192.168.35.1. Untuk subnet max-nya seperti ini. Ini dibiarkan karena kita menggunakan slash 24. Dan untuk port statusnya jangan lupa di-on-kan. Nah, untuk fast Ethernet satunya kita isikan seperti ini. Jangan lupa di-on-kan juga. Lalu kita isi fast Ethernet 4-nya juga seperti ini. Jangan lupa port statusnya kita on-kan. Nah, setelah tahapan setting router dilaksanakan, maka jaringan komputer yang terhubung dapat melakukan komunikasi data dengan jaringan komputer yang lain.
Setiap koneksi yang terhubung dan tidak terdapat kesalahan dalam men-setting jaringan akan diindikasikan dengan adanya titik berwarna hijau seperti ini. Sedangkan untuk komputer yang bermasalah akan diindikasikan dengan titik berwarna merah. Kita lanjut untuk men-setting pada perangkat server lab 1. Config desktop IP configuration, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.35. Text mask-nya. Untuk default gateway-nya kita isikan kita lanjut ke server lab 2. Untuk default gateway-nya kita isikan juga di server ruang guru. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita juga ada 10 PC yang di masing-masing server lab. Dengan masing-masing IP address-nya didapat dari DHCP servernya. Di sini juga ada laptop dan juga smartphone yang masing-masing IP address-nya juga didapat dari DHCP servernya. Kita lanjut ke langkah ketiga. Aktifkan DHCP di setiap server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita ke server lab 1, service, DHCP. Nah, di sini kita on-kan terlebih dahulu service-nya, lalu kita isikan default gateway-nya seperti ini, di mana ini mengarah ke router 1 tadi, dengan start IP address-nya seperti ini. Nah, di sini kita buat 10, dengan maksimum user-nya kita buat 50. Jangan lupa di sini kita save. Kita lanjut ke server lab 2. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Service DHCP. Nah, ini seperti ini. Untuk start IP-nya kita gunakan 10. Maksimum number of user-nya kita buat 50. Ini kita save. Nah, kita lakukan juga di ruang guru. Seperti ini. Nah, untuk maksimum number of user-nya kita buat 50, kita save. Nah, kita lanjut ke langkah keempat. Aktifkan laptop 0 dan laptop 1 dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita ke Cisco, kita ke laptop, lalu desktop, IP configuration. Nah, di sini kita request DHCP. Nah, di sini sudah berhasil melakukan request IP address ini.
Kita lakukan hal yang sama juga di laptop 1. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kita lanjut ke langkah kelima, aktifkan pula smartphone 0 dan smartphone 1 dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita ke smartphone. Kita lakukan hal yang sama seperti pada laptop tadi, IP configuration. Kita request DHCP-nya. Nah, ini sudah berhasil. Kita ke smartphone 1. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Aktifkan IP configuration pada setiap PC yang ada di lab multimedia dan menggunakan IP DHCP pada server lab 1. Nanti akan seperti ini. Kita akan mengisikan IP pada setiap PC di lab multimedia dengan menggunakan IP DHCP pada server lab 1. Nah, di sini kita hanya tinggal melakukan mengisi IP address. Di sini di PC 1, kita ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita request IP dengan DHCP saja, karena kita menggunakan server lab. Dan di sini sudah mendapatkan IP-nya. Begitu juga kita lakukan yang sama dengan PC-PC lainnya. Kita lakukan di semua PC yang ada di server lab 1. Nah, sudah sukses semua di server lab 1, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah ketujuh, aktifkan IP configuration pada setiap PC yang ada di lab AutoCAD dan menggunakan IP DHCP pada server lab 2. Kita ke Cisco. Nah, ini kita lakukan request DHCP. Sama seperti tadi, kita lakukan request. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Setting access point 0 pada port 1 dengan SSID sama dengan Wi-Fi
WPA channel 6 dan metode autentikasi keamanannya WPA 2 PSK dengan passwordnya 123456778 seperti ini. Kita ke Cisco access point. Di sini kita mengatur access point-nya pada port 1. Nah, konfigurasi SSID-nya kita ganti menjadi seperti ini ya. Nah, di sini untuk autentikasinya kita ubah nih dengan passwordnya 123456778. Dan jangan lupa port statusnya kita on-kan. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, setting laptop 0 dan laptop 1 pada wireless 0 dengan SSID seperti yang tadi, dengan metode autentikasinya juga seperti tadi. Kita ke laptop. Kita ke config wireless 0. Nah, kita mengatur pada bagian konfigurasi wireless 0 seperti gambar agar bisa terhubung. Kita konfigurasi di wireless 0 di mana SSD-nya kita masukkan seperti tadi. Dengan autentikasinya, nah ini kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita lakukan dengan hal yang sama di laptop 1, smartphone 0, dan smartphone 1. Nah, ini sudah terhubung semua. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir. Untuk mengetes bahwa semua sudah terkoneksi dengan baik, silakan jalankan perintah ping sebagai berikut. Nah, jika sudah berhasil dan sudah terhubung semua seperti yang sudah dilakukan di atas, sudah mendapatkan masing-masing IP-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan perintah ping. Apakah dari PC yang satu dengan PC yang lainnya sudah terhubung. Kita coba cek dari PC 1 ke PC 3. Nah, IP dari PC 3 adalah 192.1. Kita ke PC 1 desktop, command prompt, kita ketikkan ping, lalu IP yang dituju. Nah, ini sudah reply, berarti sudah terkoneksi atau terhubung ya. Kita lanjut ke yang kedua, cek dari PC 1 ke PC 10. PC 10, IP address-nya adalah
Nah, di sini juga sudah replay. Kita cek selanjutnya, yaitu dari PC 1 ke laptop 0. Kita lihat IP dari laptop 0 terlebih dahulu. Kita ke PC 1. Nah, di sini request timeout ya, berarti belum terhubung. Kita cek selanjutnya dari laptop 1 ke smartphone 0. Smartphone 0 kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah replay. Kita lanjut lagi. Dari PC 12 ke PC 18. Kita lihat terlebih dahulu IP dari PC 18. Kita cek. Nah, ini sudah replay. Selanjutnya dari PC 4 ke PC 16. PC 4 ke PC 16, kita lihat IP dari PC 16. Kita cek dari smartphone 1 ke PC 7. Nah, sudah berhasil, berarti semua jaringan yang ada di sini sudah saling terhubung satu sama lain antara 3 ruangan, yaitu ruangan lab multimedia, ruangan lab AutoCAD, dan juga ruangan ruang guru. Baik, mungkin sampai di sini simulasi praktikum dari studi kasus yang saya ambil dari sekolah SMK YPM 8 Sidoarjo. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.